Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau membahas, mereview beberapa keris yang kemarin saya baru dapat hasil hunting di beberapa wilayah lokasi. Kebetulan juga sudah saya cucikan warangan, sudah saya cuci warangan pusakanya. Jadi sudah nampak bersih dan cukup jelas pamornya, terlihat materialnya, bisa kita lihat secara detail, maupun untuk menambah wawasan teman-teman saudara sesama pecinta pusaka maupun tosanaji di Indonesia. Langsung saja kita buka yang pertama ya saudaraku ya. Ini warangkanya masih ori bawaan saudaraku ya, warangkanya kayu timoho lawas. Kemudian di sini memang sengaja tidak saya buang, ini ada rambut pemilik sebelumnya. Ini banyak orang tidak tahu kenapa kalau keris di desa mesti ada rambut di bagian paksi, saudaraku. Dipercaya orang dulu, pemilik pusaka sebelumnya pasti untuk memperkuat masuknya handle ini ke paksi, itu biasanya pasti ada rambut. Itu bukan cuma sekedar untuk penguat, tapi ada makna filosofinya. Banyak yang mungkin belum tahu. Jadi rambut di paksi, kita buka dulu aja pusakanya. Nah, paksi pada pusaka dipercaya adalah tempat duduknya sebuah yoni pusaka, yoni ataupun energi. Maka dari itu kenapa pusaka-pusaka yang paksinya rusak biasanya tidak terlalu laku di pasaran. Karena ada sebagian pendapat seseorang ketika paksi pusaka itu putus, itu ibaratnya pusaka ini kosong isinya. Paksinya yang malah biasanya dibeli, ada yang paksi serumbung, paksi yang patah dalam handle-nya itu atau deder, itu biasanya dicari orang karena biasanya tuah pusaka secara isoteri itu melekat pada paksinya. Sedangkan paksi dan gonjo ini adalah hubungan antara lingga yoni, hubungan feminisme dengan ini hubungan maskulin. Jadi hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang menimbulkan aura positif di dalam ajaran Hindu maupun Buddhis. Nah, maka ini yang masih origawannya ya tetap tidak saya rubah-rubah. Jadi menurut kepercayaan orang dulu, sebagian pendapat nih saudara, pasti rambut sang pemilik diikatkan di paksi pusakanya. Untuk apa? Meskipun pusakanya Anda taruh di rumah, tetapi yoni ataupun tuah energi pusakanya itu ikut kepada sang pemilik. Ini rambut ini sebagai perwakilan jasad pemilik pusaka yang diletakkan di paksi sebuah pusaka. Dipercaya tuah dari pusaka ini meskipun pusakanya nggak dibawa, pusakanya tetap ikut secara esoterinya ke orang pemilik itu tadi. Nah, itu kan banyak yang belum tahu teman-teman. Oke, kita langsung bahas, masuk dalam pembahasan. Ini adalah pusaka dengan dapur yang sangat cukup langka saudaraku. Ya inilah yang disebut dapur Megantoro, yaitu pusaka luk 7 yang samar luknya karena di atasnya ini lurus, di sini luk bawah. Kalau kita hitung kan seperti luk 6 tapi 7, di luk akhirnya ini lurus, seperti lurus. Gonjonya gonjo wilut, lambe gajah, kemudian di sini ada keruwingan, kembang kacangnya pogok, gonjo wilut, gonjonya wulung hitam. Kalau kita lihat secara material, ini saya estimasikan ini adalah tangguh Mojopahit. Kerisnya tidak begitu besar, kecil, tantingannya ringan. Material pamornya ngesap-ngesap, ayodiat sampai ke atas, pamor waswuta. Ini lihat bulut-bulutnya ada. Baru saja kita cuci.
Kenapa sih kok banyak pusaka-pusaka, meskipun pusaka keraton maupun pusaka-pusaka yang bagus, padahal atasnya pamornya bior tetapi gonjonya pamor wulung? Ini juga ada beberapa pendapat dari senior-senior Tosanaji maupun beberapa sesepuh-sesepuh perkerisa. Gonjo wulung biasanya ada pecintanya tersendiri. Pendapat pertama mengatakan bahwa pusaka yang bagus itu akan diputrani. Diputrani itu apa? Dibuatkan putranya. Dulunya misalnya pusaka ini pamornya bukan gonjo wulung, karena pusaka ini isoterinya, energinya bagus. Gonjonya diambil, ditempa, membuat dapur yang sama, pamor yang sama, gonjonya diambil, dibuatlah putrannya pusaka ini. Akhirnya pusaka ini dibuatkan gonjo yang wulung. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, memang menyembunyikan suatu strata sosial. Wulung yang berarti hitam, tanpa pamor, tanpa gebyar pamor, menyembunyikan suatu kelebihan ataupun menyembunyikan jabatan ataupun kasta orang yang pemilik pusaka ini sendiri, agar tidak dikira melebih-lebihkan seperti itu, menutup diri ibaratnya seperti itu. Yang ketiga, bisa juga gonjonya yang awal rusak akhirnya dibuatkan gonjo wulung. Beberapa pendapat seperti itu. Tapi kebanyakan dari keris-keris Mataram maupun Mojo itu gonjonya wulung. Bahkan keris Sriwijaya saya pernah dapat petok pamor yang sudah saya bahas, bekas milik almarhum Pak Hengki Joyopurnomo, gonjonya wulung. Padahal itu keris Tangguh Kabudan era Sriwijaya. Atasnya pamor, gonjonya wulung. Ya. Pendapat yang keempat, gonjo wulung, besi wulung ini dipercaya memang besinya itu beda dengan besi yang ada pamornya. Tempaannya luar biasa. Wulung biasanya besinya lebih awet, tidak mudah termakan korosi ataupun termakan usia. Jadi memang digunakan untuk memperkuat pusaka itu sendiri, memperkuat daya tahan pusaka. Ya, ini masih membahas tentang material, saudara gula. Kita bahas sekarang dapurnya, Megantoro. Apa sih dapur Megantoro itu? Kenapa banyak jadi buruan para kolektor maupun pejabat negara ataupun orang yang memiliki bawahan, memiliki massa? Megantoro ini biasanya dipegang oleh seorang pemimpin, entah itu pemimpin tim, pemimpin perusahaan, atau pemimpin masyarakat, karena filosofinya yang sangat luar biasa. Megantoro, megah itu kemegahan tanpa batas, keluasan itu megah. Antoro itu batas, ya, batas. Jadi secara filosofi ini mungkin saya tidak cukup detail ya, cuma saya ambil poin-poin pentingnya saja. Seorang pemimpin harus berwawasan luas, berpikiran luas, hatinya luas, harus ikhlas, tidak sempit secara wawasan, secara pola pikir, dan secara batin. Karena setiap pemimpin itu pasti digoda. Semakin orang itu kastanya tinggi, godaannya semakin berat, ujiannya semakin banyak. Kalau tidak berwawasan luas, tidak berpikiran luas, tidak berhati seluas samudra ataupun angkasa, nggak mampu memimpin sebuah tim ataupun sebuah massa, sebuah wilayah. Jadi seorang pemimpin haruslah berhati yang sangat luas. Keluasan itu ya berarti sabar, bijaksana. Sedangkan look dari pusaka Megantoro itu adalah look 7. Kita tahu di Jawa itu ada pitu, itu angka yang sakral juga. Ada pitulungan, pertolongan artinya. Ketika menjadi pemimpin, Anda ya harus mempunyai sifat pitulungan. Pitulungan itu pertolongan. Maksudnya apa? Harus mudah menolong sesama. Harus mau menolong sesama. Ketika kita memang bisa menolong, memberikan solusi atau memberikan pertolongan pada orang yang butuh, ya kita harus tolong. Itu menjadi suatu kewajiban. Kecuali kita memang tidak mampu menolong. Ya, jadi pitulungan, menolong sesama.
Dan ketika kita mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai sebuah pusaka Luk 7 Pitulungan, kita sering menolong orang, kita pasti akan ditolong oleh Sang Pencipta itu sendiri. Jadi pemimpin itu kalau tidak dapat pertolongan dari Sang Pencipta tidak bisa, tidak mampu. Dan kita ini hanya sebatas manusia biasa, semuanya sama. Di hadapan Sang Pencipta semuanya sama, tidak ada bedanya. Kecuali orang yang memang beramal baik dan berkelakuan baik, membuat manfaat bagi sesamanya, entah dengan cara pertolongan, entah dengan cara kemanfaatan yang lain, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Ya, itu menjadi amal yang luar biasa. Jadi percuma Anda menjadi pemimpin besar, percuma Anda kaya, kalau tidak membawa manfaat bagi orang di sekitar Anda, ini percuma, tidak ada artinya. Karena setelah kehidupan ini kita ada kehidupan lagi. Dan kita hidup di sini bersama-sama dengan manusia-manusia yang lain, sesama ciptaannya dari Sang Pencipta itu sendiri. Itu filosofi makna hidup yang paling dalam adalah mencapai kemanfaatan di sekitar kita. Kemudian pitu itu bukan cuma pitulungan ya, ada pitutur, piterdah. Kalau dibahas itu panjang. Dipercaya lagi, dapur Pusaka Megantoro ini akan membawa kewibawaan yang besar kepada sang pemilik, karismatik. Ya dengan catatan itu tadi, Anda harus bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam nilai-nilai filosofi Pusaka Megantoro Luk 7. Ketika Anda menjadi pemimpin tapi Anda tidak mau menolong sesama manusia, menolong padahal Anda mampu untuk menolongnya, ya mana ada Anda bisa berwibawa. Mana bisa Anda dihormati orang lain ketika Anda tidak memiliki keluasan hati, kesabaran, tidak memiliki kemauan untuk menolong sesama, padahal Anda sangat mampu menolong orang tersebut. Nah, itu yang penting, filosofinya harus kita terapkan dalam kehidupan saudara. Yang penting, ini pusaka ini bukan hanya sekedar isoteri isi, tapi juga filosofi dan makna yang harus diterapkan dengan benar, baru bisa energi itu selaras pusakanya, menunjang. Dan kalau kita lihat di sini materialnya pamornya ayodiat full, meskipun korosinya gerimpis. Kita lihat tempaannya pamor ini berlapis-lapis di sini. Pamor wasputa melambangkan keberkahan dan kerejekian. Jadi dia, sang pemilik akan mudah mendapat berkah dari Sang Pencipta, mendapat kerejekian dari Sang Pencipta. Gonjonya sangat indah, wilut. Di sini ada gereneng ya. Nanti akan kita detailkan bahas materialnya pusaka ini. Ini pusaka yang cukup kelas, cukup langka untuk ditemui. Yang tus seperti ini, seloroknya ini sudah gerimpis ya, wajar berapa ratus tahun, Mojopahit. Ya saudaraku ya, Megantoro membawa sang pemiliknya kepada keluasan berpikir, keteguhan hati, keluasan hati, kesabaran, dan menunjang kewibawaan maupun sisi karismatik sang pemilik itu sendiri. Ini cukup istimewa menurut saya pusakanya karena tangguh sepuh ya, cukup indah dipandang maupun dirasa. Kemudian pusaka selanjutnya adalah pusaka dapur yang juga umum dan banyak dicari orang. Rangkanya origawan ya. Sudah sering kita bahas pusaka dapur ini, dapur lurus. Inilah yang dinamakan pusaka dapur JST, Jalak Sang Tumpeng. Kalau kita lihat materialnya, ini tangguh Mataram Amangkurat akhir, atau bisa juga HB sepuh. Ya, masalah tangguh itu biasa pasti banyak perdebatan.
Tapi yang penting kita lihat karakter besinya dulu. Ini besi sepuh, keris sepuh original, bukan owahan, bukan keris kamardikan ataupun prosesan. Dapur JST di sini ada tikel alis, sogokan rangkap 2, ya. Di sini ada tingilnya, kadang ada yang ada gereneng, ada yang enggak ya. Dapur lurus, tikel alis, sogokan rangkap 2. Yang menjadi unik pada pusaka ini, dan menurut saya ini pusaka yang ada rahasia sang empu yang dititipkan di satu pusaka ini, banyaknya pamor agyodiat yang terbentuk. Seperti ini Anda amati, ini warnanya berbeda dengan pamor yang lain, lebih terang, cenderung lebih terang. Terus di sini ada juga satu titik tes, satu cuma titik, tapi warnanya berbeda dengan pamor yang lain, lebih terang. Itu yang dimaksud agyodiat, ya. Deling, mengkilap seperti perak, padahal ini bahannya bukan perak. Dan pamor agyodiat di sini lagi ada lagi agyodiat. Kemudian nah di sini ini warnanya beda dengan yang lain. Di baliknya ini juga ada pamor yang cenderung lebih terang dan mengkilap seperti warna perak. Itu mengandung filosofi ataupun makna sang pemilik akan memiliki ketajaman batin. Karena pamor ini tidak direncanakan, bukan pamor rekan, pamor yang tidak disengaja dan tidak direncanakan oleh sang empu. Dipercaya pamor agyodiat itu biasanya turunnya memang atas kehendak sang pencipta, secara tidak sengaja dalam pembuatan, seperti itu intinya. Ya. Materialnya cukup istimewa, cukup utuh, selorok tapen wojonya, tantingannya pun ringan meskipun di Tangguera Mataram. Dan pamornya ini adalah ngulit semongko. Ngulit semongko, lagi-lagi pamor yang tuahnya adalah kesejahteraan, kerejekian, dan kemakmuran. Gonjonya lagi-lagi keleng. Kita tahu pusaka andalan Keraton Jogja yang sangat legendaris namanya Kandeng Kiai Kopek, itu berdapur jalak sangu tumpeng. Itu disebut pusaka andalan raja. Ya memang jalak sangu tumpeng menggambarkan filosofi makna yang sangat luar biasa bagus. Jalak sangu tumpeng, jalak itu burung yang diibaratkan seorang lelaki yang bekerja keras, sangu itu membawa, tumpeng itu ibarat itu rezeki, makanan, dan lain-lain. Itu yang maknanya apa sih, kan seperti itu. Jadi ibarat orang lahir ke dunia, lelaki lahir ataupun seseorang yang lahir itu sudah membawa rezekinya sendiri-sendiri, sudah digariskan oleh sang pencipta. Tetapi ada catatan bahwa semua itu wajib diusahakan. Makanya kenapa jalak, burung jalak itu terkenal sangat pekerja keras, sangat memperhatikan anak dan keluarganya dalam mencari makanan, mencari sandang pangan. Jalak itu sebagai simbol lelaki yang bekerja keras. Bahkan banyak pusaka-pusaka seperti ini warisan leluhur turun-temurun, biasanya diberi pusaka jalak sangu tumpeng untuk menambah semangat spirit bekerja keras seorang lelaki untuk mencukupi rezeki maupun ilmu untuk keluarganya. Ya, jadi ini pusakanya memang untuk laki-laki. Lain halnya dengan pusaka-pusaka patrem, ada sebagian untuk kaum pria, ada juga yang untuk kaum wanita. Di pusaka ini ada filosofi dan maknanya sendiri-sendiri. Banyak dicari orang pusaka jalak sangu tumpeng. Dan itu Mataram tus, materialnya sangat bagus, deling ya, berlapis-lapis, ngesap-sap, gonjonya wulung, dan garapnya sangat istimewa. Ya, oke. Kemudian yang terakhir ini adalah pusaka yang menurut saya adalah pusaka yang sangat fenomenal. Saya baru kali ini dapat yang seperti ini. Sebelumnya pernah saya bahas di YouTube saya, jauh mungkin tahun lalu mungkin saya bahas keris dengan pamor lafat Allah tiban, atau secara tidak sengaja, bukan rekaan, bukan direncanakan oleh sang empu, tapi tiban pada pusaka dengan pamor Wasputa kalau tidak salah. Pernah saya bahas, Anda boleh cek lihat. Nah, tetapi ini pusakanya pamor lafat rekan yang memang sengaja diciptakan oleh sang empu. Saya juga heran
dapat pusaka ini sempat saya runding dan sulit mendapatkannya. Sampai 3 kali saya ke rumah beliau. Ini warangkanya, sandangannya masih ori bawaan ya, belum saya rubah sama sekali, cuma saya sudah cuci pusakanya. Ini pusaka dengan pamor lafat Allah di sorsoran. Dan ini pamornya pandes, tidak timbul, bukan pamor tambal. Ini pamornya sangat pandes masuk ke dalam bila. Sayangnya atasnya pusaka ini sebenarnya kalau kita lihat adalah pamor largangsir di balik sini. Cuma sudah aus termakan usia karena saya dapatnya karat full. Saya tidak tahu kalau ini ada pamor ini, pamor largangsir, saya tidak tahu. Awal itu ada dokumentasinya. Awal sangat full karat. Dan saya sudah sharingkan ke beberapa teman-teman, ini pusakanya masuk Tanggun Demak awal. Peralihan dari Mojopahit akhir ke Demak. Peralihan dari era Hindu di Mojopahit ke era Islam di Demak. Kok bisa sang empu membuat sebuah pusaka, ditaruh sebuah pamor lafat di sorsoran seperti ini, dengan masih terlihat jelas di gonjonya ini pamor largangsir, atasnya largangsir. Pusaka yang sangat luar biasa ini saudaraku. Baru kali ini saya melihat yang sangat cukup jelas tulisan lafat di suatu pusaka, sangat jelas. Pamornya pandes, bukan pamor susulan, tapi ini pamor rekan yang sengaja dibuat, direncanakan oleh sang empu. Pusaka Tanggun Demak. Kalau kita lihat dapurnya, ini ada pijetan, tikel alis, dapur lurus. Ini pusaka dapur Tilamupih, dapur yang umum, banyak dijumpai. Ibarat pusaka turun-temurun, kebanyakan orang itu kalau nggak brojol Tilamupih, Tilamsari. Tapi yang menjadi luar biasa ini pamornya saudaraku. Tantingannya sangat ringan, besinya kehijauan, seloroknya jelas. Selorok pamornya sangat jelas, dan ini sepuh. Saya dapat di lokasi langsung, bukan owahan ataupun bukan kamar dikan. Ini luar biasa saudaraku. Dan beberapa sebelum mendapat pusaka ini memang tidak mudah saya mendapat pusaka ini, sampai 3 kali. Ada beberapa kejadian. Kita tahu pamor largangsir ya, yang kita bahas largangsirnya ini yang aus ini maupun gonjonya. Largangsir itu gelar ageman siro, pusakanya para pemimpin. Largangsir dipercaya tuahnya memberikan kewibawaan maupun karismatik pada sang pemilik. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apa maksud kenapa pusaka ini diberikan pamor lafat di sorsoran yang sudah direncanakan sejak awal dari sang empu? Apakah ini dulunya pusaka seorang ulama, ataukah dulunya ini pusakanya pemimpin para ulama? Karena kalau kita lihat pamor largangsirnya pada gonjo yang masih cukup jelas, sudah jelas pamor ini kastanya memang untuk pemimpin. Tetapi kalau kita lihat lafat ini kan sudah berbau agama. Lafat, meskipun banyak saya temui di pameran maupun di tempat kolektor-kolektor besar, banyak pusaka Demak dengan raja Sinarasa ataupun Kinata, itu lafat atau tulisan syahadat atau tulisan ayat kursi ditaruh di full bila. Sedangkan ini pamor saudaraku. Pamor, bukan susulan, ini pandes, tidak timbul, dipegang tidak timbul. Saya juga kaget kenapa pusaka ini bisa saya dapatkan. Awal kita tidak tahu kalau ini pamor, bahkan pemiliknya tidak tahu ini pusaka pamor apa. Orangnya tidak paham pusaka, ini hanya pusaka turun-temurun. Dulunya buyut sang pemilik ini memang keluarga ulama, pernah mondok di Demak, mondok di Madura, zamannya Syekhona Holil Bangkalan. Makanya kita cukup heran.
Dan ini menjadi pusaka yang menurut saya sangat luar biasa. Historinya masih saya cari. Ini pasti memiliki histori yang sangat luar biasa, bukan keris sembarangan. Karena saya temukan sangat jarang. Di pameran-pameran berapa tahun jarang. Mungkin yang banyak itu Sinarasa, Kinata. Tapi kalau pamor, lafadz sejelas ini memang rekan, itu jarang. Baru kali ini. Saya pernah dapat yang Tiban, itu pun juga luar biasa pusaka itu. Banyak dikejar-kejar orang sampai detik ini. Ya. Jadi ya itulah yang disebut pusaka jodoh-jodohan. Meskipun saya sendiri merasa sangat tidak pantas memegang pusaka dengan pamor seperti ini. Ini harusnya ulama besar yang megang pusaka ini. Karena kalau kita lihat filosofi, satu kepemimpinan, kewibawaan karismatik. Yang kedua ada unsur agama. Makanya kalau kita lihat keris-keris Kabudan era Hindu-Buddha, ada pusaka yang di majalah lama, ada relief Ramayana, ada relief Raja, itu punya Raja Erlangga, ada di majalah-majalah. Anda buka, boleh Anda search di googling, banyak. Tapi pusaka era Islam, ya ini sudah menunjukkan sangat jelas. Kita juga tahu ada dapur pusaka Islam yang seperti punya Pak Joko Supriyadi di gandiknya ini, membentuk tulisan lafadz juga ada. Ini menjadi suatu pusaka yang sangat masterpiece juga menurut saya, dan langka, jarang duanya. Ya, kita ketika membahas pusaka, memang di kebudayaan Indonesia sendiri itu ada beberapa era corak keagamaan dari dulu. Ada mulai awal agama nenek moyang kita, ada Hindu, Buddha, ada kepercayaan keyakinan leluhur, sampai masuknya Islam. Sampai sekarang Indonesia memiliki 5 agama yang ada di Indonesia. Yang penting kita harus menjaga kesatuan dan persatuan sesama warga Republik Indonesia. Jadi kita hendaklah sebagai manusia saling menghormati dan saling mengisi. Karena kita sama-sama manusia dan sama-sama ciptaan Sang Pencipta itu sendiri. Jadi di pusaka ini bukan cuma kita belajar filosofi makna maupun esoterik energi, tetapi kita juga mempelajari nilai-nilainya yang terkandung untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan, membawa manfaat dan kebaikan yang luar biasa untuk orang di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa kita bahas, saudaraku. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan konten selanjutnya, pusaka-pusaka era Kabudan, Singosari, Sriwijaya, akan kita bahas kupas tuntas secara material dan pusakanya. Terima kasih sudah menyimak, saudaraku. Semoga jaya selalu dunia pusaka Indonesia. Semoga banyak pecinta pusaka yang mau merawat dan meneruskan nilai-nilai leluhurnya. Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi. Terima kasih. Rahayu, rahayu. Salam budaya, salam pecinta pusaka.